Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dengan saya Yeti Kurnia dengan NIM 207-2044, mahasiswa dari Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika, yang mana video kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari analisis artikel kelainan atau penyakit genetik dengan judul penyakit atau kelainan genetiknya yaitu pada penyakit thalassemia. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Diandara Oriza MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai analisis artikel yang telah saya buat. Nah, pada analisis artikel ini terdapat 2 poin yang ingin dibahas, yaitu mengenai pendahuluan dan isi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama itu terdapat judul. Nah, pada analisis artikel yang saya ambil ini, saya mengambil judul artikel yaitu Patofisiologi Gejala Penyakit Thalassemia Beta. Nah, selanjutnya terdapat poin yang kedua yaitu penulis artikel. Tentunya dalam penulisan artikel terdapat penulis di dalamnya. Dalam penulisan artikel ini yang pertama yaitu Kemal Akbar Suryo Aji dan yang kedua Irfan Muhammad Alfian. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga mengenai tahun terbit artikel. Nah, artikel ini diterbitkan pada bulan November tahun 2021. Selanjutnya poin yang keempat yaitu mengenai jurnal tempat artikel dimuat. Nah, jurnal yang saya ambil ini berasal dari Jurnal Hazanah, volume 13 nomor 2. Baik, setelah kita membahas mengenai poin pada pendahuluan serta bagian-bagian yang di dalamnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin isi. Nah, pada isi ini terdapat bagian yang pertama yaitu kita akan membahas apa kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel ini. Nah, pada artikel yang saya ambil ini membahas mengenai penyakit atau kelainan genetik thalassemia, tepatnya yaitu thalassemia beta. Nah, di sini kita akan membahas thalassemia itu sendiri apa dan thalassemia beta itu apa. Thalassemia merupakan suatu cacat atau penyakit kelainan genetik secara kuantitatif dari proses sintesis hemoglobin, yang mana kondisi yang terjadi berbeda dengan penyakit hemoglobinopati lain seperti pada penyakit sel sabit yang merupakan efek struktural atau kualitatif hemoglobin. Sedangkan penyakit beta thalassemia atau thalassemia beta terjadi karena mutasi dari gen beta globin yang diwariskan dan menyebabkan berkurangnya sintesis rantai beta globin hemoglobin, sehingga terdapat penurunan dari HbA yang terbentuk dari beta globin dan peningkatan dari Hb jenis lainnya yakni HbF yang terdiri atas 2 subunit alfa globin dan 2 subunit gamma globin, dan juga HbA2 terdiri atas 2 subunit alfa globin dan 2 subunit delta globin. Serta kadang-kadang juga terdapat keberadaan HbE sebanyak 5. Nah, selanjutnya beta thalassemia atau thalassemia beta ini terbagi berdasarkan 3 tipe yang juga membedakan berbagai gejala yang mungkin ditimbulkannya. Nah, tipe tersebut yaitu mayor, intermedia, dan minor. Pada bagian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik itu. Nah, pada penyakit thalassemia beta ini yang beresiko terkena yaitu adalah bayi dalam kandungan, di mana terjadi lebih dari 200 mutasi sebagai penyebab thalassemia yang berbeda dan telah diidentifikasi mengganggu pembentukan gen beta globin yang menyebabkan variabilitas genotip dan fenotip penyakit yang luas. Sehingga didapatkan data di dunia dengan menunjukkan sekitar 68.000 anak lahir dengan beta thalassemia serta prevalensi beta thalassemia karir sekitar 1,5% dari populasi global.
Nah, artinya pada penyakit ini terjadi mutasi, yang mana mutasi itu sendiri bisa dikaitkan dengan pewarisan sifat ataupun keturunan dari kedua orang tua si bayi tersebut, sehingga menyebabkan bayi tersebut dapat berisiko terkena penyakit thalassemia beta. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kapan seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit genetik tersebut. Nah, sebelumnya tadi kan kita telah membahas bahwa penyakit thalassemia ini terbagi menjadi 3 tipe. Tetapi pada kapan seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit genetik ini terdapat pada tipe mayor yang muncul dengan sendirinya pada 2 tahun pertama kehidupan dengan gejala seperti anemia berat, pertumbuhan yang buruk, serta kelainan pada tulang. Nah, itu juga dapat disebabkan karena pembentukan sel darah merah yang tidak sempurna, berlebihnya deposit zat besi di berbagai organ, dan hematopoiesis ekstramedular. Nah, yang dimaksud dengan hematopoiesis ekstramedular merupakan peristiwa di mana sel-sel prekursor hematopoiesis berada di luar sumsum tulang. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaan patologis hematopoiesis sebagai bentuk kompensasi dikarenakan berkurangnya sel-sel hematopoiesis, stres, infeksi, dan tumor. Baik, kita akan masuk ke bagian yang keempat, mengenai kenapa seseorang menderita kelainan atau penyakit genetik tersebut. Nah, pada penyakit thalassemia beta ini, kenapa orang bisa menderita kelainan tersebut? Karena terjadinya mutasi yang menyebabkan thalassemia yang mengganggu pembentukan gen beta globin yang menyebabkan variabilitas genotip dan fenotip penyakit yang luas. Seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, yang mana penyakit ini terjadi karena akibat mutasi pada pewarisan sifat atau kelainan genetik. Sehingga penyakit thalassemia ini nantinya bakal menimbulkan gejala seperti kompensasi terbentuknya sel darah merah yang tidak sempurna, berlebihnya deposit zat besi di berbagai organ, dan hematopoiesis ekstramedular. Untuk poin yang selanjutnya, di mana kelainan atau penyakit genetik itu terjadi. Nah, pada penyakit thalassemia ini terjadi di eritrosit atau sel darah merah, tepatnya yaitu pada anemia mikrositik hipokromik yang timbul akibat berkurangnya atau tidak adanya sintesis pada rantai globin hemoglobin. Nah, yang dimaksud dengan anemia mikrositik dan mikrositik hipokromik ini nantinya akan ditandai oleh ukuran dan warna sel darah merah yang kurang dari biasanya. Dan juga pada beta thalassemia ini akan terjadi mutasi dari gen beta globin yang diwariskan dan menyebabkan berkurangnya sintesis rantai beta globin hemoglobin. Baik, selanjutnya poin yang terakhir adalah bagaimana pengobatannya dan bagaimana antisipasi yang dilakukan. Nah, tentunya dalam menghadapi penyakit thalassemia beta ini, nantinya orang tua pada tipe thalassemia mayor sebagai penanganannya ini membutuhkan transfusi darah yang teratur seumur hidup. Nah, sedangkan pada tipe intermedia, pengobatannya ataupun penanganannya hanya membutuhkan transfusi darah secara berkala dan gejala lebih jarang muncul dibandingkan dengan thalassemia mayor tadi. Sedangkan pada tipe minor, ini tidak perlu pengobatan khusus serta biasanya tanpa gejala atau asimptomatik. Sehingga penyakit pada thalassemia ini yang berbahaya itu adalah thalassemia mayor. Bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan pada penyakit atau kelainan genetik thalassemia beta ini? Nah, antisipasi yang dapat kita lakukan itu dengan pola gaya hidup sehat, yang mana dengan rajinnya kita menjaga pola hidup sehat, pasti nantinya tidak akan ada penyakit yang datang dalam tubuh kita. Dan juga menjaga pola makan. Pola makan yang baik nantinya akan juga bisa mengantisipasi tidak terkenanya penyakit thalassemia beta tersebut.
Nah, antisipasi selanjutnya itu kita juga dapat menjaga pola makan kita. Pola makan itu seperti kita melihat makanan yang akan kita konsumsi itu sehat atau tidak, dan juga konsumsi makanan yang nantinya dapat mempengaruhi untuk menambah sel darah merah atau eritrosit itu sehingga dapat terhindar dari penyakit thalassemia tersebut. Baik, cukup sekian analisis artikel yang telah saya buat, yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya sendiri mengucapkan mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.